Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu teori portfolio dan analisis investasi, arbitrage, pricing teori atau EPT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Tri Putranto ST.ME. Kelompok 11 terdiri dari ada Kak Zainal Abidin dan saya sendiri Catur Aryadi. Di sini kita akan memaparkan materi arbitrage pricing theory atau IPT ya, teman-teman semuanya. Uraian materinya yaitu kajian arbitrage pricing theory IPT merupakan tindak lanjut dari kajian capital asset pricing theory atau CAPM. IPT adalah pengamatan mengenai suatu aset dan harganya di pasar dan solusi untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana suatu aset dapat diterapkan dan harganya di pasar menerapkan keputusan yang fleksibel. Yang pertama arbitrage pricing theory atau APT merupakan teori yang dikembangkan atau menindaklanjuti dari pemikiran teori CAPM. Adapun pengertian APT adalah yang pertama, EPT adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen R. Ross pada tahun 1976, di mana Ross menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana CAPM, portfolio, pasar atau RM merupakan faktor yang hanya mempengaruhi harga. Lalu yang kedua, opsi model untuk menjawab masalah suatu yang berhubungan antara pendapatan dengan risiko saham adalah EPT. Dan selanjutnya untuk memperkirakan tingkat pendapatan suatu saham dapat menggunakan CAPM dan EPT. Lalu yang keempat, a theory of price return relationship derived from no arbitrage consideration in the last capital market. Dan yang terakhir, EPT pada dasarnya menggunakan perkiraan yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga berbeda. Di sini rumus yang dipakai dalam teori arbitrage pricing theory atau EPT yaitu RI sama dengan alpha I ditambah beta I RM plus EI, di mana RI sama dengan return saham dan alpha I adalah alpha saham I, beta I sama dengan beta saham, RM return saham, dan EI itu adalah random error. Ada tiga asumsi yang mendasari model abstract pricing theory atau APT adalah yang pertama, pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Yang kedua, investor selalu lebih suka kekayaan daripada kurang pasti. Dan yang terakhir, yang diduga sebagai K, modal faktor ialah pendataan aset yang dihasilkan dari proses stokastik. Baik, selanjutnya yaitu APT atau arbitrase pricing theory, bahkan tidak menggunakan asumsi yang digunakan dalam CAPM ya. Seperti yang pertama adanya satu periode waktu tertentu, misalkan 1 tahun. Kemudian juga di situ nggak ada pajak. Kemudian yang ketiga, tentunya investor bisa meminjam dan menginvestasikan dananya pada tingkat return bebas risiko atau RV. Dan yang keempat tentu investor lebih memilih portofolio ya berdasarkan return yang diharapkan dan variannya. Kemudian berikutnya untuk memberi pemahaman kita lebih mendalam tentang asumsi dari arbitrase pricing teori ini, maka tentu ada baiknya kita lihat
daripada pendapat Zainal Arifin ya, bahwa arbitrase pricing teori disusun berdasarkan 5 dasar ya. Yang pertama tentu pasar modal itu diasumsikan pada kondisi persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, investor memiliki harapan yang sama atau homogen atas pengambilan setiap sahamnya. Kemudian yang ketiga tentu ekspektasi pengambilan ini diturunkan dari serangkaian faktor yang berpengaruh atau key faktor secara linear ya. Dan yang keempat yaitu faktor umum atau common faktor atau faktor loading yang menampung seluruh resiko sistematis dari aset yang dianalisis atau aset finansial sehingga error term EI-nya tadi itu tidak saling terkorelasi dengan cross section maupun antar waktu. Dan yang terakhir yang kelima yaitu jumlah faktor umum atau sistematis jumlahnya tidak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset ya yang dianalisis. Berikutnya terkait dengan arbitrase pricing teori atau APT dan juga capital asset pricing model atau CAPM. Keunggulan di APT ini tidak memerlukan asumsi tentang kenormalan distribusi return ya dari sekuritas yang dianalisis selain non citation atau semakin banyak semakin tinggi utilitasnya. Tidak ada asumsi lain berkaitan dengan fungsi utilitas investor, termasuk tidak perlu asumsi investor risk averse untuk menyusun APT ini. Kemudian tentunya APT menempatkan kajian yang komprehensif ya, bahwa adanya hubungan yang linear antara keuntungan yang diharapkan dengan resiko, di mana kedua bidang ini adalah menjadi bidang yang sangat serius dipelajari oleh investor. Sehingga bagi para investor, arbitrase pricing teori ini memiliki nilai representatif yang tinggi untuk dilakukan pengkajian. Nah, berikutnya ini ada beberapa kelemahan ya dari arbitrase pricing teori. Yang pertama, yang belum terjawab oleh APT adalah jumlah identitas faktor yang memiliki nilai lambda yang cukup besar baik positif atau negatif. Sehingga faktor-faktor tersebut itu perlu diperhitungkan saat mengestimasi return yang diharapkan. Nah, ini dituangkan juga pada artikel Chen, Roll, dan Ross. Faktor-faktor berikut harus diidentifikasi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan produksi industri. Dan yang kedua, tentu tingkat inflasi, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah selisih antara tingkat bunga, jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang keempat, kemudian selisih tingkat bunga atau spread antara obligasi berperingkat tinggi dan juga rendah ya. Nah, namun teman-teman yang harus diingat bahwa kajian yang dilakukan secara CAPM dan juga APT ini menekankan pada adanya hubungan yang positif antara expected return dengan resiko. Keyakinan bahwa ada hubungan yang positif ini menyebabkan bagian yang menarik untuk dikaji, termasuk melihat resiko dalam perspektif beta. Sebagaimana rumus yang dijelaskan tadi ya, dan juga beta selama ini telah dilihat sebagai pengukuran risiko yang sangat relevan. Penafsiran relevan tersebut ini telah menempatkan beta memiliki satu hubungan yang saling berkaitan atau positif dengan expected return ya, bahwa beta memiliki hubungan yang bersifat linear dengan sensitivitas faktornya. Ini sebagaimana terlihat dalam formula yang dikemukakan oleh Serpi, Alexander dan juga Bailey pada tahun 2021, di mana kemudian beta im sama dengan COF F1 RM plus COF E1 RM dibagi delta 2M. BI sama dengan beta FIM ditambah beta EIM dikali BI.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Catur terkait dengan tafsir APM dan CAPM. Silakan Mas Catur. Tafsir EPT dan CAPM. EPT sebagai model alternatif untuk menjawab permasalahan suatu hubungan antara pendapatan dengan risiko saham atau P. Sedangkan CAPM, Capital Asset Pricing Model, merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi liter positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Lalu yang kedua, EPT didasarkan pada prinsip hukum satu harga yang menyatakan bahwa sekuritas dengan karakteristik yang sama tidak dapat dinilai pada harga yang berbeda. Sedangkan CAPM mempergunakan asumsi para investor memiliki ekspektasi yang homogeni atau homogeny expectation. Artinya, mereka memiliki persepsi yang sama dalam hal return yang diharapkan, simpangan baku, dan kovarian sekuritas. Dan selanjutnya yaitu EPT makroekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar. Sedangkan CAPM makroekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Lalu yang selanjutnya, keuntungan EPT adalah kita tidak perlu mengidentifikasi portofolio pasar yang diperlukan menghitung beta dalam CAPM. Sedangkan asumsi CAPM, investor mengevaluasi portofolio dengan melihat return yang diharapkan dan simpangan baku portofolio untuk rentang satu periode. Oke, berikutnya yang Ya, Kak. kelima, APT memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian kalau CAPM, ini asumsi CAPM, para pemodal akan bertindak semata-mata atas pertimbangan expected value dan deviasi standar tingkat keuntungan portofolio. Kemudian yang keenam, APT hanya menginformasikan bahwa faktor-faktor tertentu mempengaruhi tingkat keuntungan atas saham dan jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan dalam JPAPM, portofolio pasar adalah portofolio efisien. Kemudian yang ketujuh, menurut APT, investor akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengeksplorasi peluang yang membentuk portofolio arbitrase atau arbitrase satu portofolio guna meningkatkan return yang diharapkan atas portofolio ini saat ini tanpa meningkatkan resiko. Kemudian kalau di JPM itu makroekonomi menjadi faktor yang paling mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Dan yang kedelapan, tafsir APT dan JPM yaitu keuntungan APT adalah tidak perlu mengidentifikasi portofolio pasar. Yang diperlukan hanya menghitung beta dalam CAPM. Kemudian dalam tafsir CAPM itu semua investor dapat meminjam atau borrowing ya, meminjamkan untuk mengeksplorasi uang pada tingkat return bebas resiko atau risk-free rate of return. Dan yang ketiga ini penafsiran arbitrase pricing theory ya atau APT. Jadi konsep APT ini mencoba memberikan satu pemahaman yang berusaha menyempurnakan dan melanjutkan konsep CAPM. Bagaimanapun, CAPM telah berusaha memberi satu masukan yang berarti bagi pengetahuan terkait dengan sekuritas ya. Namun tidak dapat dipungkiri jika ilmu pengetahuan yang begitu pesat berkembangnya saat ini berusaha untuk memberikan
tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Konsep APT ini memberikan interpretasi mendalam tentang fakta bahwa setiap sekuritas itu memiliki resiko sistematis yang berbeda-beda. Demikianlah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Eh, Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.